Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya bro ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial ya bro ya. Tutorial cara mengatasi power amplifier yang loyo di frekuensi tertentu. Nah, jadi power amplifier yang bagus itu dia harus wajib mampu menguatkan di semua frekuensi ya. Dari frekuensi 20 Hz sampai frekuensi 20 kHz. Nah, power yang bisa dikatakan berkualitas heavy atau yang bagus itu dia harus mampu menguatkan di frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, itu penguatannya harus sama rata. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tips atau cara mengatasi power amplifier yang loyo di frekuensi tertentu. Maksudnya begini, ketika buat frekuensi rendah atau frekuensi bawah itu tenaganya ada, begitu dikasih frekuensi tinggi itu nada treble-nya atau frekuensi high-nya itu tumbul atau kurang jelas gitu ya bro, kurang tegas atau kurang tenaganya kurang ada gitu ya bro. Nah, itu artinya power itu sedang mengalami masalah, artinya dia hanya mampu menguatkan di frekuensi bawah aja. Jadi di frekuensi bawah dia bagus, nah di frekuensi atas dia nggak mampu atau tumbul. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Jadi power yang bagus itu dia harus mampu menguatkan di semua frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, biasanya kalau power amplifier yang loyo di frekuensi tertentu itu penguatannya itu nggak rata lur ya. Penguatannya itu nggak rata, maksudnya begini, ketika dikasih frekuensi 100 Hz sebelum klip di beban 4 ohm dia taruhlah mampu mengeluarkan 30 VAC. Nah, begitu dikasih frekuensi 20 kHz sebelum klip dia hanya mampu mengeluarkan 15 VAC. Nah, ini kan penguatannya nggak rata ya bro ya. Nah, itu biasanya akan mengurangi performa dari amplifier ini. Tenaganya hanya di frekuensi rendah aja, di frekuensi tingginya dia tumbul gitu ya bro ya, kurang tegas. Nah, jadi yang mempengaruhi tegangan output RMS sebelum klip itu bagian mana sih? Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya. Jadi yang mempengaruhi itu saya sebutkan salah satu aja ya bro ya, itu bagian phase-nya bro. Kalau phase-nya itu ukuran resistornya atau kekurangan arus gitu ya bro, itu nanti penguatan di frekuensinya itu sebagian ada yang lemah bro ya. Taruhlah ini driver rakitan ya bro ya. Nah, ini adalah driver rakitan. Nah, kalau yang ini belum saya perbaiki ya bro. Nah, kalau yang ini driver yang kemarin yang sudah saya review kemarin ya bro ya. Nah, ini sudah jadi bro, ini bisa dikatakan flat karena kemarin sudah saya cek itu penguatannya mampu di semua frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz itu frekuensinya rata, output VAC nya sama rata. Nah, ini yang sudah saya perbaiki ya bro ya. Nah, sedangkan yang ini belum bro. Oke, langsung aja kita lihat ya bro ya. Kita injek di frekuensi 100 Hz sampai kita injek di frekuensi 100 Hz dan 20 kHz. Nanti kita lihat data output VAC sebelum klipnya bro, nanti biar kalian paham. Nah, ini adalah output RMS VAC, output amplifier sebelum klip. Nanti dilihat di sini, ini tegangan inputnya. Nah, sedangkan yang ini frekuensinya. Ini saya load di beban 4 ohm ya. Kita coba di frekuensi 100 Hz dulu sebelum klip, keluar berapa VAC. Kita coba di frekuensi 100 Hz ya. Nah, itu 100 Hz. Nah, sebelum klip di frekuensi 100 Hz dia keluar 29 VAC di beban 4 ohm. Sekarang kita coba 20 kHz. 20 kHz ya bro. Nah, ini 20 kHz. 20 kHz. Di frekuensi 20 kHz dia hanya mengeluarkan 15 ya bro ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, 20 kHz dia hanya mengeluarkan 15 VAC di beban 4 ohm sebelum klip. Sedangkan yang di frekuensi 100 Hz tadi dia bisa keluar 29 VAC. Ini kan penguatannya nggak rata ya bro ya. Nah, ini kita coba 100 Hz sebelum klip. Nah, itu 28 29 ya bro ya.
Nah ini 100 Hz 28,7 sebelum klip. Nah ini artinya power ini hanya mampu menguatkan di frekuensi bawah aja. Nah solusinya ya harus kita perbaiki bro. Nah yang mempengaruhi output VAC sebelum klip itu di bagian resistor phase nya bro. Intinya bagian phase nya ya bro ya, rangkaian phase. Nah nanti di sini ada R22K. Ini nanti akan saya jumper menggunakan resistor 22K juga, biar menjadi 10 kilo ohm. Nanti kita lihat hasil outputnya apakah sama atau enggak di frekuensi 100 Hz sampai dan 20 kHz. Nah jadi yang mempengaruhi itu adalah rangkaian phase nya itu bro. Ini saya sebutkan salah satu bagian aja bro. Sebenarnya banyak yang mempengaruhi output RMS sebelum klip itu, terutama bagian LTP juga mempengaruhi ya, bagian CCS juga mempengaruhi. Tapi di sini saya bahas bagian resistor bagian rangkaian phase-nya aja bro, TR phase. Nah TR phase itu bagian basis TR phase itu biasanya terhubung ke kolektor TR LTP atau diferensial. Nah itu biasanya ada R1K sampai 5K6. Nah ini sudah saya ganti 1K. Terus bagian emitornya itu biasanya ada yang 47 ohm sampai 330 ohm. Nah ini saya ganti dengan ukuran 47 ohm ya bro ya. Nah jadi resistor bagian phase, bagian basis dan emitor itu juga sangat mempengaruhi RMS sebelum klip gitu ya bro ya. Nah sedangkan di sini nanti yang saya jumper itu resistor 22K ini bro. Nah 22K ini nanti saya jumper dengan 22 kilo juga dengan ini ya bro ya. Nanti biar kalian tahu hasilnya bro. Oke ini saya jumper dulu, nanti kita lihat datanya di frekuensi 100 Hz dan 20 kHz bro. Ini saya cut dulu ya bro ya. Oke bro, lanjut lagi ya bro ya. Nah ini sudah saya jumper ya bro ya resistornya, kalian bisa lihat sendiri. Nah ini, nah resistor 22K tadi udah saya jumper. Nah ini resistor bagian TR phase ya bro ya. Ini sudah saya jumper. Nah setelah melakukan penjumperan ini biasanya nanti TR phase nya akan bertambah sedikit panas, tapi nggak apa-apa, itu normal. Nah sekarang kita lihat hasil outputnya bro. Kita lihat hasil output sebelum klip di beban 4 ohm di frekuensi 100 Hz dan frekuensi 20 kHz. Apakah outputnya bisa sama? Nah ini output RMS nya sebelum klipnya di sini. Nanti ini frekuensinya di sini di beban 4 ohm ya bro. Kita coba di frekuensi 100 Hz dulu ya bro ya. 100 Hz sebelum klip keluar 28 ya, antara 28 29 lah, kalian bisa lihat sendiri. Nah itu ya. Nah itu sekarang kita coba di frekuensi kita coba di frekuensi 20 kHz. Nah ini 20 kHz frekuensinya itu ya, 20 kHz. Perhatikan output RMS sebelum klipnya. Yang 100 Hz tadi kan keluar 29 ya. Ini sudah di jumper, apakah bisa mengikuti 29 atau tetap yang kayak awal tadi ya sebelum di jumper. Nah ini, nah dia naik lagi bro, dia bertambah 27,8. Nah ini sudah mampu mengangkat 27 lebih ya, hampir 28 VAC sebelum klip di frekuensi 20 kHz. Ini sama dengan yang 100 Hz. Nah tadi kan sebelum kita jumper itu kan nggak sama ya outputnya. Sebelumnya kan yang 100 Hz keluar 29 VAC, yang 20 kHz hanya keluar 15 VAC sebelum klip. Nah ini sudah saya jumper tadi, udah saya perbaiki. Ini outputnya di frekuensi 20 kHz sebelum klip keluar 27an ya, 2726. Nah jadi seperti itu ya bro. Jadi bagian phase, bagian bagian TR phase ini sangat mempengaruhi output RMS sebelum klip ya bro ya. Jadi kalau kalian mengganti resistor bagian TR phase itu
hati-hati ya bro ya, karena nanti hasilnya ya seperti itu, nggak bisa rata output VAC nya. Harus dilakukan melalui alat ya bro ya. Kalau ada alatnya kan bisa dilihat. Nah jadi seperti itu. Jadi yang mempengaruhi output VRMS sebelum klip itu bagian phase nya. Jadi seperti itu ya bro ya. Kalau power amplifier kalian loyo di frekuensi tertentu ya mungkin kemungkinan besar ya bagian phase nya kurang bagus atau kurang tepat ya. Jadi seperti itu bro. Oke, jadi itu aja sedikit video ini, semoga sedikit penjelasan dari saya bro. Sebenarnya masih ada beberapa titik yang mempengaruhi output VRMS sebelum klip ya bro. Cuman ini saya beritahukan di antara atau di salah satunya aja bro. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.